Yang perlu didoakan bukan anaknya, mamanya suka teriak-teriak. Akhirnya saya nggak jadi doa, bilang, Bu maaf, Roh Kudus bilang yang didoakan adalah ibu. Loh, kenapa saya? Karena ibu suka teriak-teriak kalau di rumah. Jadi kalau manggil pembantu pun kencengnya, teriaknya. Nah anak itu ikut. Maka itu saudara, karakter dari orang tua itu tidak pernah nurun kepada anak. Ada kalau ditanya, semua orang tanya jawabnya pasti gini. Jadi menurut saudara, karakter nurun tidak? Nurun. Itu logika kita. Tapi faktanya tidak. Ayo kita buktikan. Siapa di antara kita yang bersaudara lebih dari 2? Kalau cuma 1 nggak bisa. Lebih dari 2. Dari 1 papa dan 1 mama. Karakter kita sama atau tidak? Nah, kalau itu karakter tidak nurun. Nah, pertanyaan dari mana ini? Ini yang luar biasa. Alkitab kembali mengajar. Karakter itu muncul karena 2 hal. 1, selama mengandung. Jadi suasana rumah dan suasana hati mama yang sedang mengandung itu yang membentuk karakter anak itu. Saya beri contoh ekstrim. Kalau seorang mama hamil anak pertama, ternyata buat orang tua si mama dan buat mertua itu adalah anak pertama juga. Wah, pasti anak perempuan ini, mama ini disayang betul oleh suaminya karena anak pertama. Orang tuanya sayang, mertuanya juga sayang. Saudara percayalah akan lahir anak yang ramai sekali. Anak yang ceria, anak yang luar biasa. Karena selama dalam kandungan, hati mamanya dan suasana keluarga rumahnya itu ceria sekali. Tapi waktu hamil anak kedua, terjadi masalah. Suami selingkuh misalnya, mertua nuduh, tekanan batin si ibu ini. Percayalah, akan lahir anak yang melankolis, tertutup, cenderung menyendiri. Kenapa? Karena suasana hati mamanya waktu mengandung dia itu banyak tekanan. Coba ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak lebih dari 2, anak pertama kenapa begitu? Anak kedua kenapa begini? Anak ketiga kenapa begini? Ingat kembali suasana hati dan suasana rumah waktu ibu hamil. Yang kedua, karakter itu nurun ketika anak itu lahir. Kembali, bagaimana suasana rumah? Maka itu anak yang dititipkan om atau tante akan beda karakternya dengan anak yang dititipkan nenek atau oma. Beda lagi yang diasuh oleh orang tua tunggal, mama atau papa saja. Beda lagi yang diasuh oleh orang tua tiri, misalnya begitu. Kalau saya punya anak kakak kandung, salah satu meninggal terus hamil lagi. Beda karakter itu. Jadi karakter tidak pernah diturunkan, tapi diwarisi dari suasana hati. Maka itu Alkitab itu menulis, saudara baca dari semua kandungan, selalu ada firman, jaga dirimu. Kenapa Tuhan berfirman pada semua ibu yang mengandung di Alkitab, jaga dirimu? Karena suasana hati itu mempengaruhi anak itu akan jadi apa nanti. Hebat sekali Alkitab itu. Jadi hari ini beritahukan pada teman-teman kita yang sedang bermasalah dengan anaknya, harus rendah hati, akui kami yang salah. Minta maaf pada anak itu. Karena mereka nggak pernah salah, mereka belajar dari kita. Untuk apa saja. Jadi bagaimana papa mama belum menikah, anaknya sudah dikenal. Seorang baca Efesus 1 ayat 4. Sudah beri tanda Yeremia, kita belum selesai. Ada 3 fase nanti. Tolong baca. Ini ada ayat yang luar biasa. Maka itu jangan sampai kita ini menggugurkan kandungan. Ya, jaga baik-baik anak-anak itu dengan sungguh-sungguh. Efesus 1 ayat 4. Silakan dibaca. Yuk, ya. Di dalam Dia. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus telah memilih kita. Ya, Tuhan telah memilih kita. Belum diminta dijadikan dunia sebelum dunia dijadikan. Terus supaya kita kudus dan tak tercacat di hadapan. Saudara, saya cukup lama merenungkan ayat ini. Jadi setiap manusia di dunia ini, dia jahat maupun tidak, dia baik maupun tidak, sudah dipilih sejak dunia belum jadi. Bayangkan. Nah, kalau dunianya belum jadi, berarti Adam dan Hawa sudah ada atau belum? Belum. Ini yang luar biasa. Jadi semua kita sebagai manusia itu sudah ada sejak kekal di surga. Dan ketika tiba waktunya untuk kita dilahirkan,
maka papa yang akan memilih kita lahir dari orang tua siapa. Maka itu kasihan Tuhan kalau saya berkata ini. Alkitab adalah satu-satunya buku, saudara dengarkan, Alkitab adalah satu-satunya buku yang bicara soal pernikahan paling teliti. Tidak ada buku lain di dunia ini yang bicara soal pernikahan selain Alkitab. Katakan amin. Teliti sekali. Mengapa Papa kita berfirman begitu teliti soal pernikahan? Sebab dia sudah kenal semua orang di dunia, di surga. Jadi kalau dia lihat anak ini dititipkan kepada siapa, Tuhan bermaksud jangan sampai salah. Ketika Tuhan sudah menetapkan anak ini jadi di dalam keluarga itu, maaf ternyata karena perkosaan atau salah menikah, enggak betul. Nah itu yang Tuhan kasihan, dia repot saudara, repotnya luar biasa untuk memperbaiki semua kerusakan itu. Tetap dia bertanggung jawab untuk yang dia kasih itu. Maka itu kalau sampai ada orang tua kandung yang gagal, biarlah kita orang tua atau keluarga yang diberkati Tuhan, kita ambil anak-anak itu. Karena mereka nggak pernah salah. Mereka nggak pernah salah. Yang salah adalah kita. Anak-anak itu nggak pernah salah. Maka itu bagi anak-anak kita yang belum menikah, bagi kalian yang belum menikah, jaga diri. Kenapa sampai coba baca Kejadian 2:18? Ya, mengapa sampai papa kita berfirman seperti ini? Beritahu pada anak-anak kita semua supaya mereka tahu, tunggu waktunya. Ya, yang lain boleh baca, silakan. 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penuh keadaan dengan dia. Katakan amin, saudara. Apa yang kita pelajari dari ayat ini ada dua. Nomor satu, dengar. Inisiator, tahu kata inisiator ya? Yang mengambil inisiatif. Orang itu menikah ternyata bukan diri kita dan orang tua kita. Yahweh di surga yang menghendaki semua orang itu menikah. Maka itu dia berfirman, Yahweh Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menyediakan. Hebat sekali. Penolong yang sepadan, yang sejodoh dengan dia. Jadi Tuhan itu sampai begitu teliti. Untuk apa sih dia mau repot-repot sampai jodohin orang segala? Kenapa dia nggak kasih kebebasan kamu milih sendiri? Karena dia akan titipan anak-anak yang hebat itu nanti. Jadi sejak kita masih muda, Papa sudah berikan. Saya masih ingat pertama kali kami doakan ibu hamil. Istri saya itu doanya begini, kaget. Tuhan, jodohnya sudah ada. Kan itu anak masih dalam kandungan. Tapi didoakan jodohnya sudah ada. Jangan sampai anak itu salah. Kenapa istri saya doa seperti itu? Karena memang yakin kami dua Tuhan jodohkan luar biasa. Nah, bagi anak-anak muda pasti sering tanya, kalau gitu apa sih definisi jodoh? Dengar yang belum tahu ya, sampaikan orang tua pada anak kita. Menurut ayat itu jodoh itu sederhana sekali. Kalau matamu nggak ikut-ikut milih. Yang belum nikah cara itu ya, anak kita. Saya belum repot tadi, awas. Oh catat. Jadi jodoh itu adalah kalau mata ini nggak ikut-ikut. Jadi artinya begini, kalau saudara yang belum menikah melihat seseorang, wih cantiknya, wih cakepnya, pasti itu hawa nafsu. Itu pasti hawa nafsu. Pokoknya kalau tertarik karena mata langsung tengking dalam nama Yesus ini, bukan langsung begitu ya. Jangan diiakan dulu. Tapi jodoh itu begini, kalau saudara lihat seseorang, ini orang jelek sekali, tapi hati kesetrum, nah itu dia. Katakan amin. Jadi bukan mata yang menentukan. Papa kita adalah the matchmaker yang terbaik, macomblang yang paling hebat. Karena dia tahu, karena dia kenal kita sejak dunia belum jadi. Bayangkan itu saudara, itu sangat luar biasa. Silakan dibaca Keluaran 21. Oh itu menarik sekali kita belajar ini. Jadi yang belum menikah ini kalian perlu belajar betul mendengar ini. Lahirnya siapa dalam kisah itu? Musa. Dengarkan. Musa adalah history makers. Katakan amin. Musa adalah pembuat sejarah yang hebat. Seluruh dunia mengakui, entah itu dunia komunis, dunia demokrasi, dunia Kristen, dunia Islam, mengakui Musa adalah the lawgiver. Orang pertama di dunia yang mempunyai hukum adalah Musa. Maka itu sampai hari ini 5 kitab Taurat Musa, Kejadian sampai Ulangan, dunia mengakui bahwa itulah akar dari semua hukum pidana dan hukum perdata. Sebelum Musa menulis